Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Asikata Labibah dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyusun jurnal umum, buku besar, neraca saldo, sampai laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Nggak pakai lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Baik teman-teman, untuk membuat laporan keuangan, saya ambil dari kasusnya perusahaan CV Amijaya. Pada sheet informasi awal, ini berisi kode rekening, neraca saldo, data transaksi, dan juga data penyesuaian yang perlu diselesaikan. Pertama, kita mulai dengan mengeblok tabel neraca saldo dari sel A20 sampai D33. Tolong diperhatikan ya teman-teman. Setelah kita blok, ubah name box menjadi NS_awal. Jika sudah, maka tabel neraca saldo awal sudah jadi. Lalu kita buat sheet baru untuk membuat kode rekening. Ubah menjadi kode rekening. Sheet ini berisi tabel rekening yang berasal dari informasi awal, bagian atas yang ini. Pada tabel berisi digit pertama, digit kedua, digit ketiga, dan keempat. Digit pertama berisi aktiva, hutang, modal atau prive, pendapatan, dan beban. Digit kedua berisi aktiva lancar dan aktiva tetap. Digit ketiga dan keempat menyesuaikan untuk nomor urut dari aktiva tetap. Kita tulis dulu di sini tabel rekening. Lalu buat tabelnya dengan cara mengcopy dari neraca saldo di informasi awal. Blok dari nomor rekening hingga beban perlengkapan, copy, lalu kode rekening, dan paste. Sekarang tinggal kita rapikan saja dengan menarik sel B. Oke, kode rekening ini sudah jadi. Selanjutnya akan kita buat jurnal umum. Tambah sheet baru dan ubah menjadi jurnal umum. Kita tulis dulu di sini nama perusahaannya yaitu CV Amijaya. Jurnal umum. Dan periode 30 April 2005. Lalu kita buat tabelnya. Yang pertama ada tanggal, kode, nama rekening, debit, lalu kredit. Lalu tinggal kita rapi-rapikan lagi dengan menggeser sel-sel yang ada. Selanjutnya kita akan menarik judul tabel ini dari sel A ke sel E, lalu match and center. Lakukan hal yang sama pada bagian jurnal umum dan juga tanggal. Blok bagian judul tabel ini, lalu beri garis, pilih alt border, terus beri warna. Lalu ini kita rapi-rapikan lagi. Selanjutnya akan kita isi jurnal umum ini dengan memasukkan rumus terlebih dahulu pada kolom nama rekening. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. Nah, muncul di sini kita klik 2 kali, lalu klik kolom bawah kode.
karena kita akan mengisi kode, lalu semikolon, ns_awal, semikolon, 2. 2 ini karena data yang kita ambil dari tabel, dan semikolon lagi lalu 0. Enter. Nah, berubah jadi seperti ini untuk mengisi nama akun. Agar terisi nama akun, kita baca dulu soalnya, transaksi apa yang terjadi. Data transaksi ada pada sheet informasi awal. Soal pertama yaitu penerimaan kas sebesar 4 juta dari seorang klien. Berarti berpengaruh pada akun kas dan juga piutang. Dengan adanya rumus ini, kita menjadi tidak perlu menulis nama akunnya. Yang kita perlukan hanya tinggal memasukkan kodenya saja. Kita cek akun kas di kode rekening memiliki kode 1101, maka kita masukkan pada jurnal umum menjadi 1101. Nah, langsung muncul ya teman-teman nama rekening dari kode tersebut. Untuk mengisi transaksi selanjutnya, kita perlu menarik rumus ini dengan cara jika tandanya sudah berubah jadi plus seperti ini, maka kita tinggal tarik saja ke bawah sekiranya transaksi yang ada pada soal selesai. Lalu kita tulis kode akun piutang yaitu 1102. Oke, sudah berubah jadi piutang. Selanjutnya kita isi saldo ini sebesar 4 juta rupiah pada debit dan kreditnya juga 4 juta. Di sini tanggal 16 bulan April 2005. 16 April 2005. Oke. Jangan lupa bawahnya 16 April 2005 juga. Untuk menyingkat waktu, saya akan mempercepat rekaman ini. Oke teman-teman, ini kan angkanya masih belum enak dilihat kan? Maka kita ubah jadi accounting. Pertama kita tarik, lalu general ini kita ubah jadi accounting. Nah, setelah itu kita jumlah sama dengan sum tarik enter. Oke, sebelahnya juga sama dengan sum tarik enter. Oke. Terus di sini kita tulis jumlah. Kita pindahkan di tengah, tarik lagi, merge and center. Oke. Setelah itu kita tutup. All border. Untuk bagian tanggal ini jangan lupa kita ubah menjadi tanggal yang bulannya itu terlihat dengan cara blok, lalu pilih more number, terus pilih yang paling bawah yang bulannya kelihatan. Oke. Lalu oke. Karena seperti ini itu karena tidak muat ya teman-teman, jadi kita geser. Nah, sudah kelihatan tanggalnya. Oke. Jurnal umum sudah selesai, lalu kita lanjut membuat
buku besar. Yang pertama, untuk membuat buku besar, kita ke jurnal umum terlebih dahulu. Lalu kita salin semua tulisan yang ada di buku besar, copy, pindahkan ke set buku besar, pilih paste dan keep search formatting. Sudah, lalu kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah, lalu kita hapus bagian jumlah. Kita ganti jurnal umum ini menjadi buku besar. Lalu kita selanjutnya membuat neraca saldo ini, pindahkan ke buku besar di sini. Caranya, blok bagian nomor rekening, copy, paste. Lakukan hal yang sama di nomor rekening, copy, paste, no border. Lalu tanggal kita isi menjadi 1 Desember 2005. Tanggalnya kita menggunakan tanggal yang bulannya terlihat. Nah, di bawah. Oke. Selanjutnya kita isi neraca saldonya juga. Paste, no border. Lalu tanggal ini disalin saja dengan cara copy, paste. Oke. Lalu kita tutup dulu. Sudah, kita tandai terlebih dahulu bagian neraca saldo dengan warna. Lalu kode ini, klik kode, data, dan search. Search kita ubah menjadi kode, lalu oke. Nah, sudah berubah. Selanjutnya kita klik tanggal, subtotal. Bagian exchange in kita ganti menjadi nama rekening, subtotal jadi debit dan kredit, lalu oke. Nah, berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini muncul menjadi 3 bagian. Pada bagian yang pertama, jika diklik akan muncul total keseluruhan masing-masing saldo debit dan kredit. Setelah dijumlahkan antara transaksi di bulan Desember dengan saldo awal yang ada di neraca saldo pada bulan April. Lalu jika diklik pada bagian yang kedua, ada masing-masing total debit dan kredit di setiap akun. Dan kalau teman-teman klik bagian yang ketiga, ada rincian yang lebih detail lagi pada setiap akun. Nah, seperti itu. Karena buku besarnya sudah selesai dibuat, maka sekarang teman-teman bisa membuat neraca saldo sebelum penyesuaian di bulan Desember. Seperti biasa, kita tambahkan sheet dulu, lalu ganti dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk membuat NSSP ini, pertama kita buka dulu buku besar bagian yang kedua, lalu blok semua isi tabel kecuali judul dan grand total. Cara bloknya, teman-teman arahkan kursor ke baris 13 sampai muncul tanda panah seperti ini. Sudah diklik, kemudian pada keyboard,
Tekan kontrol sambil diklik satu persatu bagian data selanjutnya. Klik semua dari kas total hingga bagian yang paling bawah. Pada keyboard, jangan dilepas. Jika sudah diblok semua seperti ini, lalu tekan Ctrl C. Lalu akan muncul tanda berwarna hijau. Selanjutnya, teman-teman klik sel 53, lalu tekan Ctrl V. Nah, data sudah selesai. Sekarang kita hilangkan kata total dengan cara klik Home. Lalu pada menu kita pilih Find and Select. Pada bagian Find What ini, kita tulis spasi total. Lalu bawahnya kita kosongi saja dan di patch all. Maka sekarang kata total sudah dihilangkan dari tabel. Selanjutnya kita blok nama akun dari sel 53 sampai sel 66. Lalu kita ubah name box-nya menjadi akun_ledger. Lakukan hal yang sama juga pada bagian debit, blok. Setelah itu kita ubah menjadi debit ledger. Enter. Pada kredit pula di blok, lalu ubah menjadi credit_ledger. Enter. Lalu kita buka sheet neraca saldo sebelum penyesuaian. Tabel neraca saldo sebelum penyesuaian kita ambil dari tabel neraca saldo awal. Kita blok saja semuanya, copy lalu paste. Ubah neraca saldo ini menjadi neraca saldo sebelum penyesuaian. Per 31 Desember 2005. Lalu kita rapikan lagi ya teman-teman tabelnya. Setelah itu kita blok bagian saldo, lalu pilih delete cell, shift cell left, lalu OK. Baik, ini sudah terhapus. Sekarang kita tambahkan sel dulu di atas judul dengan cara klik number 4 lalu insert. Oke, sudah. Sekarang kita tulis di atas debit dan kredit ini transaksi sementara. Lalu kita tarik C ke D dan merge and center. Kita klik kolom E dan tulis saldo. Lalu bawahnya debit dan kredit. Tarik lagi saldo di E ke F dan merge and center. Lalu rapihkan. Masukkan rumus di bawah debit transaksi sementara, yaitu sama dengan sum if akun_ledger semikolon, lalu sel nama rekening kas B6, semikolon lagi dan debit_ledger. Lalu enter. Nah, keluar angkanya ya teman-teman. Selanjutnya kita tarik saja ke bawah. Lalu kreditnya kita gunakan rumus sum if juga.
akun underscore ledger, semikolon, lalu B6, semikolon lagi, dan kredit underscore ledger, enter. Tarik ke bawah. Kita blok kolom debit dan ubah jadi accounting, lakukan hal yang sama pada kredit. Lalu, saldo debit ini rumusnya if, logical testnya kita isi jika debit transaksi sementara lebih besar dari kredit transaksi sementara, maka debit transaksi sementara dikurangin kredit transaksi sementara. Jika tidak, maka 0 dan enter. Lalu tarik ke bawah juga dan ubah menjadi accounting. Pada saldo kredit, kita isi rumus if, logical testnya, jika kredit pada transaksi sementara lebih besar dari debit transaksi sementara, maka kredit transaksi sementara dikurangin debit transaksi sementara. Jika tidak, maka 0. Lalu kita tarik juga ke bawah dan ubah menjadi accounting. Lalu untuk totalnya kita tarik dari sel C sampai sel F dan auto sum. Terakhir kita tutup dengan cara mengeblok semua terlebih dahulu dan pilih all border. Beri warna pada bagian total. Setelah neraca saldo sebelum penyesuaian selesai, selanjutnya kita buat jurnal penyesuaian. Caranya, pertama kita ke jurnal umum terlebih dahulu, lalu kita blok dari nama perusahaan sampai judul tabel, lalu copy, kita salin di jurnal penyesuaian dan paste. Sudah, kita ganti namanya dari jurnal umum menjadi jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita rapikan selnya. Nah, untuk mengisi jurnal penyesuaian ini rumusnya sama, caranya sama seperti pada saat kita membuat jurnal umum dengan memasukkan rumus di sini, yaitu sama dengan VLOOKUP, pencet 2 kali, lalu tabel kode, karena kita akan mengisi kode, sel B6, lalu NS awal, dua, dan 0. Nah, ini sudah masuk. Setelah itu kita tarik ke bawah. Kita masukkan kode di sini untuk mengisi jurnal penyesuaian. Kita buka informasi awal terlebih dahulu, terus kita baca permasalahannya. Pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 500.000. Berarti akunnya yaitu piutang dengan kode 1102 di debit, lalu kreditnya pendapatan jasa dengan kode 4101. Nah, seperti ini.
Lalu nominalnya sebesar Rp500.000. Untuk mengisi transaksi selanjutnya, video akan saya percepat. Tanggalnya kita isi menjadi 31 Desember 2005. Ubah more number, tab yang paling bawah, oke. Nah, ini dia jurnal penyesuaian sudah selesai. Selanjutnya kita jumlah sum, tarik, enter, sama dengan sum, tarik, enter. Kita tulis di sini jumlahnya. Tarik dari A ke C, lalu merge and center. Tinggal kita tutup. Setelah jurnal penyesuaian selesai, kita buat neraca lajur atau worksheet. Seperti biasa, kita ganti sheetnya menjadi neraca lajur. Untuk membuat neraca lajur, teman-teman harus menyiapkan tabelnya terlebih dahulu. Di sini kita tulis nama perusahaannya, yaitu CV Amijaya, lalu neraca lajur per 31 Desember 2005. Dalam rupiah, lalu tabelnya terdapat kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, debit dan kredit, jurnal penyesuaian, debit dan kredit, neraca saldo setelah penyesuaian, debit dan kredit, lalu laba rugi, debit dan kredit, dan terakhir neraca. Tidak lupa kolom debit dan kreditnya juga. Lalu tinggal kita rapih-rapihkan saja.
Oke, tabelnya sudah jadi. Neraca saldo setelah penyesuaian yang ada di sini adalah hasil dari perhitungan neraca saldo ditambah maupun dikurangi dengan data dari jurnal penyesuaian. Lalu selanjutnya, komponen dari neraca saldo setelah penyesuaian ini akan dikelompokkan ke dalam laba rugi dan juga neraca. Nah, kalau sudah dibuat tabel seperti ini, sekarang masukkan data nomor akun dan nama akun. Kalian bisa ambil datanya dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Caranya, tinggal diblok saja dari sel A6 hingga B19, lalu copy. Kemudian di sini kita pilih paste no border. Lalu kita masukkan saldo dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Caranya kita buka neraca saldo sebelum penyesuaian, saldonya kita blok. Lalu klik copy. Pilih paste link. Nah, sekarang kita masukkan data jurnal penyesuaian yang sudah dibuat dengan menggunakan rumus sum if. Tapi sebelum itu, silahkan blok dulu data nama akun pada jurnal penyesuaian seperti ini. Lalu, pada bagian name box, kita ubah menjadi akun underscore penyesuaian. Kemudian enter. Lalu blok juga bagian debitnya. Kita ubah juga name box menjadi debit underscore penyesuaian. Kreditnya pula kita blok, lalu kita ubah name box menjadi kredit underscore penyesuaian. Lalu sekarang kita ke shift neraca lajur. Pada debit jurnal penyesuaian, kita masukkan rumus sum if. Akun penyesuaian yang sudah kita ganti tadi di name box. Lalu kriterianya silahkan klik sel B8 yang berisi nama akun. Nah, karena akan memasukkan saldo debit, maka kita tulis debit penyesuaian. Lalu tinggal enter. Sekarang kita lakukan pada kredit. Masih menggunakan rumus sum if. Akun penyesuaian. Lalu sel B8. Selanjutnya, karena kredit jadi kredit penyesuaian. Selanjutnya, kita input rumus untuk menghitung hasil penjumlahan maupun pengurangan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian sesuai aturan debit dan kredit. Caranya, gunakan rumus if. Untuk logical testnya, jika saldo debit pada neraca saldo sebelum penyesuaian ditambahkan dengan saldo debit jurnal penyesuaian, itu saldonya lebih besar daripada saldo kredit neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah saldo kredit jurnal penyesuaian, maka hitung dengan saldo debit neraca saldo ditambah saldo debit jurnal penyesuaian dikurangin dengan saldo kredit neraca saldo dan dikurangin lagi dengan saldo kredit jurnal penyesuaian. Selain itu, biarkan sel debit pada neraca saldo setelah penyesuaian ini diisi dengan angka 0. Nah, seperti ini rumusnya, lalu enter. Selanjutnya, kita juga masukkan rumus
if ini pada saldo kredit. Rumus ini hampir sama dengan saldo debit, hanya saja dibalik ya. Tolong diperhatikan ya teman-teman cara memasukkan saldo-saldonya supaya tidak terbalik dengan saldo lainnya. Lalu biarkan dengan angka 0 seperti ini dan enter. Selanjutnya kita blok dulu untuk mengubah menjadi accounting. Lalu kita blok ini untuk mengisi transaksi selanjutnya dengan cara tarik lalu klik 2 kali pada bagian kanan. Nah, muncul, oke. Hasilnya seperti ini, maka neraca saldo setelah penyesuaian sudah berhasil dihitung. Sekarang kita kelompokkan saldo yang ada di bagian ini ke dalam laba rugi dan juga neraca. Untuk laba rugi sendiri itu diisi dengan akun dari nomor 4 hingga nomor 5, yaitu akun pendapatan dan juga beban. Nah, cara input saldonya gunakan rumus if left. Untuk logical testnya yaitu jika dari sel nama akun angka pertamanya adalah lebih dari besar atau sama dengan 4, maksudnya dari lebih besar atau sama dengan 4 ini adalah akunnya terdiri dari akun yang berawalan angka 4 dan 5. Maka diisi dengan bagian value if true, masukkan saldo debit, namun jika angka akunnya bukan berawalan 4 atau 5, maka biarkan selnya kosong. Dan enter. Kita ubah terlebih dahulu ya teman-teman di blok untuk menjadi accounting. Pada bagian kredit ini juga sama seperti sel debit, yaitu dengan rumus if left. Lalu logical testnya jika dari sel nama akun angka pertamanya lebih besar atau sama dengan 4, masih sama seperti tadi, maksudnya sama dengan 4, maka diisi pada bagian value if true, masukkan saldo kredit jika angka akunnya bukan berawalan dari 4 atau 5, maka biarkan selnya kosong. Dan enter. Oke, sekarang tinggal teman-teman blok, kemudian klik 2 kali bagian kanan. Oke, langsung muncul ya semuanya hasilnya. Bisa dilihat yang masuk di sini hanya dari akun pendapatan dan juga akun beban. Sedangkan akun di atas akun pendapatan kosong. Akun di atas akun pendapatan ini akan kita masukkan pada saldo neraca. Jadi pada saldo neraca ini berisi tentang akun aset hingga akun hutang dan juga modal, yaitu dengan kode berawalan 1, 2, dan 3. Rumusnya masih sama, if left. Jadi, if left, lalu logical testnya yaitu jika dari sel nama akun angka pertamanya adalah kurang dari atau sama dengan 3, maksud dari kurang dari atau sama dengan 3 ini adalah akunnya terdiri dari akun yang berawalan dari angka 1, 2, dan 3. Maka diisi
di sini pada bagian value if true-nya masukkan saldo debit, namun jika angka akunnya bukan berawalan 1, 2, 3, maka biarkan kosong. Lalu kita blok dulu dan ubah menjadi accounting. Untuk kredit ini sama menggunakan rumus if left. Lalu logical testnya yaitu jika dari sel nama akun angka pertamanya adalah kurang dari atau sama dengan 3, maksudnya masih sama seperti yang tadi, maka di sini pada bagian value if true masukkan saldo kredit. Namun jika angka akunnya bukan berawalan dari angka 1, 2, atau 3, maka biarkan selnya kosong dan enter. Lalu kita blok dan klik 2 kali pada bagian kanan. Nah, dari saldo neraca ini sudah keluar. Yang muncul hanya dari akun yang memiliki kode berawalan 1, 2, 3, sedangkan akun yang berawalan 4 dan 5-nya kosong. Lalu sekarang kita klik pada bagian sini dan tulis total. Dari B ini kita jumlahkan semua dengan cara mengeblok terlebih dahulu. Lalu kita klik auto sum. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah perusahaan CV AMI ini itu mendapatkan laba atau rugi dengan cara kita blok dari sel C hingga sel H. Lalu kita pencet match and center. Rumusnya yaitu if, lalu logical testnya jika saldo debit pada laba rugi lebih kecil daripada saldo kredit laba rugi, maka perusahaan mengalami laba, namun jika kebalikannya, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, bisa dilihat yang muncul adalah laba, berarti perusahaan mengalami keuntungan dan mendapatkan laba. Selanjutnya kita akan menghitung selisih kredit dan debitnya. Pertama dengan cara klik kredit, lalu kurangi dengan debit. Selisih keduanya antara laba rugi dengan neraca harus sama. Selanjutnya kita hitung yang neraca, letakkan kursor pada bawah kredit, lalu sama dengan debit dikurangin kredit. Nah, hasilnya sudah sama ya teman-teman. Itu artinya tabel neraca lajur ini sudah selesai. Lalu kita blok semua ya teman-teman. Kita pilih all borders. Jangan lupa yang bagian bawah juga kita blok dan pilih all borders. Lalu bagian total dan laba kita beri warna. Oke, neraca lajur sudah selesai. Selanjutnya yang kita buat terakhir adalah laporan keuangan. Seperti biasa kita tambahkan sheet dulu, lalu kita ubah menjadi laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan yang pertama yaitu adalah laporan keuangan laba rugi, kita ambil dari jurnal umum. Kita blok dulu nama perusahaan sampai periodenya, pilih copy, lalu kita pindahkan di sheet laporan keuangan, kita pilih paste. Jangan lupa ubah jurnal penyesuaian ini menjadi laporan laba rugi. Karena laporan laba rugi ini hanya terdiri dari 4 sel yaitu A, B, C, D, maka kita pindahkan terlebih dahulu perusahaan, laporan laba rugi, dan periode ditarik dari A hingga D, lalu match and center.
Jangan lupa tanggal atau periode kita ubah menjadi 31 Desember 2005. Untuk mengisi laporan laba rugi, kita salin dari neraca lajur, akun, pendapatan, hingga beban, lalu copy dan paste no borders. Sebelumnya kita klik dulu pada sel 4, lalu klik insert. Nah, sudah bertambah ya teman-teman selnya di atas akun pendapatan jasa. Lalu kita rapikan sel B. Jika sudah, kita akan menyalin saldo akun pendapatan hingga beban pada laba rugi yang ada di neraca lajur. Udah di blok, lalu kita klik copy, pindah ke laporan keuangan, lalu klik paste link. Oke, sudah, tinggal kita rapihkan lagi. Selanjutnya kita hapus yang bagian kosongnya. Lalu pindahkan pendapatan jasa yang ada di sel D ini ke sel C. Sekarang kita klik sel 6 ini, insert, lalu Ctrl Y 2 kali. Jika sudah, kita klik sel A4, lalu kita ketik pendapatan. Lalu pada sel A6 kita ketik total pendapatan. Pada sel A8 kita ketik beban. Lalu sel A13 kita ketik total beban. Tidak lupa kita bold untuk mempertegas tulisan. Lalu pada sel A15 kita ketik laba bersih. Jika sudah, kita klik sel D13 dan sama dengan sum, tarik akun beban hingga beban perlengkapan. Jangan lupa total pendapatannya juga kita isi dari pendapatan jasa. Lalu kita beri garis bawah pada sel D13 dan sudah, kita isi laba bersih. Laba bersih yang ada di sini harus sama dengan laba bersih yang ada di neraca lajur. Baik, caranya yaitu dengan sama dengan klik total pendapatan dikurangin total beban. Nah, ini sudah sama ya hasilnya teman-teman. Lalu kita blok judul tabel atau judul ini. Terus kita salin di bawahnya pada sel A20, paste. Jangan lupa kita ubah laporan laba rugi ini menjadi laporan perubahan modal. Lalu kita ke informasi awal, di situ ada modal AMI. Kita copy. Pilih paste no borders. Pada sel B26 kita ketik laba. Lalu masukkan laba yang ada di laporan laba rugi. Kita pindah di bawah.
Jika sudah, kita akan menyalin prive yang ada di neraca lajur. Pilih copy, lalu paste link. Baik, selanjutnya kita kurangi laba yang ada di sini dengan prive AMI. Kita ubah yang nominal prive ini menjadi accounting. Lalu salin kode modal AMI dan paste di sel A29. Lalu pada modal AMI yang atas kita tambah keterangan per 1 Desember 2005. Dan yang bawah per 31 Desember 2005. Selanjutnya kita blok dari modal awal hingga prive lalu auto sum. Dan blok untuk mengubah semua angka menjadi accounting. Selanjutnya kita buat neraca pada sel A34. Kita tulis nama perusahaan, lalu neraca periode 31 Desember 2005. Dalam rupiah. Lalu kita pindahkan judul ini dengan match and center. Lalu bold. Baik, selanjutnya kita menyusun laporan keuangan neraca. Di laporan keuangan neraca itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva ini terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, sedangkan pasiva berisi hutang dan modal. Di aktiva lancar ini kita isi dengan akun kas, piutang, perlengkapan. Kita blok, lalu copy, kembali ke laporan keuangan, paste no border. Pilih saldo dari kas sampai perlengkapan. Copy, lalu paste link. Nah, ini sudah. Kita sini tulis sum untuk rumus penjumlahan dari aktiva lancar. Nah, sudah. Selanjutnya kita isi aktiva tetap. Aktiva tetap itu terdiri dari tanah saja ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi, copy lalu salin dengan paste no border dengan saldo 35 juta. Tanah, copy, laporan keuangan, paste link. Sudah. Lalu kita jumlahkan aktiva lancar dan aktiva tetapnya di sini. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu total aktiva tetap yaitu tanah. Salin saja, copy, lalu paste link. Nah, aktiva lancar ditambah
total aktiva tetap. Nah, langsung keluar hasilnya. Selanjutnya pasiva. Total aktiva sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya pasiva. Pasiva terdiri dari hutang dan modal. Pertama kita isi dulu hutang lancar. Hutang lancar itu ada hutang dan hutang gaji. Blok, copy, paste, no borders. Lalu saldonya yaitu 2.300.000. Kita ambil di neraca sini, copy, paste link. Nah, sudah jadi. Lalu kita jumlahkan. Sum tarik enter. Oke. Nah, hutang lancar sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan modal. Nah, modal ini kita tidak ambil dari neraca lajur. Modal kita ambil dari sini, dari laporan perubahan modal. Sebelum itu kita copy model AMI yang ada di neraca saldo ini, kode dan namanya, lalu kita paste di sini menggunakan paste no border. Oke, teman-teman, di sini ada sedikit perbaikan pada saat menginput data, namun tidak begitu bermasalah. Saya pada saat menginput penjumlahan hanya sampai di beban lain-lain, sedangkan beban perlengkapan belum terjumlah. Kita akan mulai hitung ulang di sini. Nah, ini sudah ya teman-teman, dan angka yang ada di bawahnya juga otomatis ikut terganti. Lalu kita salin modal AMI pada perubahan modal ke neraca. Jika sudah, terakhir tinggal kita jumlahkan antara total hutang lancar dengan modal. Oke teman-teman, total pasiva sudah ada. Oh iya, karena pada transaksi CVM Jaya ini tidak ada hutang jangka panjang, maka kita hapus saja, lalu pindahkan modal AMI dan total pasiva ke atas seperti ini. Cara menyusun laporan keuangan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.